Kenalkan, nama saya Ekal Permana dari kelas 11 MIPA 4. Alamat saya Cendirejo, hobi saya main sepak bola. Pengertian sel. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup secara struktural dan fungsional, serta tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Secara struktural, artinya sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Sedangkan secara fungsional, artinya sel memiliki kemampuan untuk dapat melakukan berbagai proses kehidupan seperti perombakan, sintetis, respirasi, dan lain-lain. Struktur sel. Sel memiliki tiga struktur utama, yaitu membran sel, sitoplasma, dan organel sel. Berdasarkan strukturnya, sel dibedakan menjadi sel prokariotik dan sel eukariotik. Berikut merupakan perbedaan antara sel prokariotik dan eukariotik. Ciri-ciri sel prokariotik adalah tidak memiliki membran inti atau materi genetik tersebar pada sitoplasma. Tidak memiliki sistem endomembran atau organel tidak memiliki membran. Hanya terdapat pada kingdom Archaea, Bacteria, dan Eubacteria. Ciri-ciri sel eukariotik adalah memiliki membran inti atau materi genetik berada di inti sel, memiliki sistem endomembran atau organel bermembran, terdapat pada kingdom Protista, fungi, plantea, dan animalia. Terdapat dua jenis sel yang termasuk ke dalam sel eukariotik, yaitu sel hewan dan tumbuhan. Namun demikian, masing-masing sel tersebut memiliki perbedaan, yaitu sel tumbuhan memiliki dinding sel, plastida, dan vakuola, memiliki bentuk yang tetap, tidak memiliki sentrosom dan sentrioal, tidak memiliki flagel, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel dan plastida, memiliki vakula namun ukurannya tidak besar seperti pada vakula sel tumbuhan, tidak memiliki bentuk yang tetap, memiliki dua sentriol di dalam sentrosal, memiliki flagel. Membran sel. Membran sel merupakan batas antara lingkungan luar dengan bagian dalam sel. Membran sel bersifat selektif permeabel, yaitu hanya dapat dilewati oleh zat-zat tertentu seperti glukosa, asam amino, gliserol, dan ion. Perpindahan molekul tersebut terdiri dari dua macam, yaitu transport pasif, perpindahan molekul atau ion tambah menggunakan energi dan terjadi secara spontan dari konsentrasi tinggi ke rendah. Contoh difusi, perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Osmosis, perpindahan molekul air melalui membran semipermeabel dari lautan yang konsentrasi airnya tinggi ke larutan yang konsentrasi airnya rendah. 2. Transport aktif, perpindahan molekul atau ion menggunakan energi. Contoh, pompa natrium atau kalium, endositosis, dan eksositosis. Fungsi membran sel yaitu sebagai reseptor, melindungi isi sel agar tidak keluar dari sel, mengatur molekul dalam keluar masuk sel. Proses terjadinya biokimiawi, contoh reaksi oksidasi dan respirasi. Membran sel terdiri dari lapisan protein dan lapisan lipid rangkap 2. Lapisan protein membentuk dua macam lapisan, yaitu lapisan protein perifer atau ekstrinsik. Lapisan lipid disusun oleh fosfolipid yang terdiri dari gugus fosfat. Bagian kepala bersifat hidrofilik dan bagian ekor bersifat hidrofobik. Sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan di dalam sel, tempat di mana organel-organel sel berada. Komponen utama penyusun sitoplasma adalah cairan seperti gel, substansi simpanan dalam sitoplasma, organel-organel sel, kerangka sel yang tersusun dari tiga jenis serabut, yaitu mikrofilamen, mikrotubulus, filamen intermedia. Organel-organel sel. 1. Nukleus. Berdasarkan jumlah nukleus, sel dapat dibedakan menjadi 3. 1 sel mononukleat, 2 sel binukleat, 3 sel multinukleat. Fungsi nukleus yaitu satu membran nukleus atau selaput inti berfungsi memisahkan nukleoplasma dan sitoplasma. 2 nukleoplasma merupakan cairan inti yang bersifat transparan dan semi-solid. 3 nukleus anak inti tersusun atas fosfoprotein dan ortofosfat, DNA, dan enzim. Retikulum endoplasma. Retikulum berasal dari kata retikular yang artinya anyaman benang atau jala. Letaknya memutar dalam sitoplasma atau endoplasma, sehingga retikulum endoplasma merupakan benang atau jala yang mengelilingi sitoplasma. Berdasarkan keberadaan ribosomnya, retikulum endoplasma dibedakan menjadi 1. Retikulum endoplasma kasar, 2. Retikulum endoplasma halus. Fungsi Re adalah 1. Pada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus berfungsi untuk mensintesis lemak dan kolesterol. 2. Pada retikulum endoplasma kasar berfungsi untuk menampung protein yang sintesis oleh ribosom untuk disalurkan ke badan Golgi. Ribosom. Ribosom merupakan organel terkecil di dalam sitoplasma. Terdapat dua subunit yang menyusun ribosom, yaitu subunit kecil dan subunit besar. 4. Kompleks Golgi. Kompleks Golgi merupakan organel sekretori.
Kompleks Golgi memiliki fungsi diantaranya untuk tempat sekresi poliskarida, membentuk glikoprotein untuk dibawa keluar sel, membentuk membran plasma, membentuk kantong sekresi sebagai pembungkus zat yang akan dikeluarkan sel. 5. Lisosom. Lisosom adalah membran berupa kantong kecil dengan diameter berkisar 0,05 sampai 1,5. Fungsi lisosom yaitu untuk melakukan pencernaan intrasel. 6. Badan mikro. Badan mikro memiliki bentuk yang menyerupai lisosom, agak bulat dengan diameter 0,3 sampai 1,5. Terdapat dua jenis badan mikro yaitu perekosisom dan glioksisom. Perekosisom terdapat pada sel hewan, fungi, dan daun tanaman tingkat tinggi. 7. Mitokondria. Mitokondria memiliki bentuk bulat panjang seperti tongkat dan terdapat pada sel eukariot aerob. Mitokondria tersusun dari krista atau tonjolan perluasan dari membran dalam. Dalam matriks mitokondria, ruang dalam yang kaya akan enzim sitokrom, DNA, RNA, dan protein. Fungsi mitokondria yaitu untuk oksidasi makanan, respirasi sel, dehidrogenasi, fosforilasi oksidatif, dan sistem transfer elektron. 8. Kloroplas. Kloroplas hanya terdapat pada sel tumbuhan dan algae. Di dalam kloroplas terdapat klorofil, pigmen fotosintesis, dan stroma. 9. Sentriol. Sentriol terdiri dari satu lapis silinder yang di dalamnya terdapat 9 mikrotubulus. Setiap sel hewan, beberapa mikroorganisme, dan tumbuhan tingkat rendah memiliki 2 sentriol dalam sitoplasma. Sentriol berperan dalam proses pembelahan sel.